warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Suhaili. Kita lanjutkan pada ayat 34 dan 35 bagian yang ketiga yang berjudul Kepemimpinan Laki-laki atas Perempuan dan Cara Menyelesaikan Sengketa di antara keduanya. Ayat ini sudah kita pelajari sebagian dan akan kita lanjutkan untuk pembahasannya kali ini ya. Pada ayat ke-34 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam sebuah rumah tangga ya. Dan kepemimpinan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama karena Allah telah memberikan keutamaan kepada kaum laki-laki, perbedaan-perbedaan yang diberikan kepada kaum laki-laki atas kaum wanita dalam hal struktur fisiknya, dalam hal kemampuan intelektual dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah yang terkait dengan masalah pemberian nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Nah, kemudian pada saat ini juga ya, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang dua tipe istri. Istri pertama adalah istri yang solihah, yang memiliki ketaatan ataupun ketundukan kepada suaminya dan senantiasa melaksanakan perintah-perintah suaminya selama dalam hal yang ma'ruf atau dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jenis perempuan yang kedua yaitu an-nasizah, perempuan yang tidak taat atau yang membangkang. Maka di sini Allah Ta'ala memberikan resep terapi untuk memberikan didikan kepada istri yang membangkang dengan 4 cara atau 4 tahapan. Yang pertama yaitu memberikan nasihat, kemudian yang kedua dengan pisah ranjang, yang ketiga dengan memberikan pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, kita sampai pada pembahasan ini ya. Maksudnya adalah pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan tidak membahayakan. Umpamanya adalah memukul bagian bahu istri sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan. Jadi tangan maksudnya ya tangan jari-jari ataupun telapak tangan ya, bukan dengan kepalan tangan ya, mentang-mentang dia petinju terus dilampiaskan kepada istrinya. Nah, itu berlebihan ya. Kemudian bisa juga dengan kayu siwak atau dengan kayu yang lentur. Dulu pernah pada saat Nabi Ayub mendapatkan cobaan, diuji oleh Allah Ta'ala, hartanya habis, anak-anaknya meninggal dunia, dan dia sakit sekujur tubuhnya, kulitnya menjijikkan ya, dan hanya bisa menggerakkan kepala atau matanya saja, sementara dirinya juga sudah lumpuh. Maka saat itu istrinya
setia mendampingi ya, tetapi dalam kondisi yang sangat-sangat mendesak kebutuhan untuk membeli kebutuhan rumah tangga, bertahan hidup, sampai istrinya melakukan ya pelanggaran ya, menjual rambut, potongan rambutnya itu dijual untuk diganti dengan biaya untuk bertahan hidup. Maka Nabi Ayub pada saat mengetahui itu marah dan bersumpah nanti kalau sembuh akan mencambuk istrinya. Nah, maka ketika ditakdirkan sembuh, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk menunaikan sumpahnya, bukan mencambuk dengan cambuk sesungguhnya ya, tetapi dengan mengambil seutas rumput dan dicambukkan 100 kali kepada istrinya. Jadi memenuhi sumpahnya tapi tidak sampai menyakiti kepada istrinya. Nah, itu salah satu contohnya ya, memberikan didikan kepada istri dengan cara yang tepat. Pukulan tersebut harus ringan, karena maksudnya adalah untuk mengingatkan istri agar ia kembali menjadi baik, bukan karena maksud yang lain. Imam Al-Jassas meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada saat khutbah, pada saat wukuf di Arafah ya, beliau di lembah Arafah memberikan pesan-pesan penting kepada kaum muslimin saat itu yang sedang berwukuf di Arafah. Haji Wada ya, pada Haji Wada itu kaum muslimin berkumpul di Arafah dan jumlahnya para ulama beda pendapat antara 124.000 sampai 144.000, jumlah yang sangat banyak. Pada saat Fathu Mekah hanya 10.000 plus 2.000 yang masuk Islam, sehingga pada saat perang Hunain itu 12 ribuan. Nah, kemudian 2 tahun sesudahnya Haji Wada ini sampai 144.000, dan itu masih ada wanita-wanita, anak-anak kecil yang tertinggal di Madinah. Jadi jumlah saat itu yang masuk Islam banyak. Nah, pada saat berada di Arafah itulah Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat yang panjang lebar kepada para sahabat yang berkumpul saat itu. Dalam potongan khutbatul wada'nya ataupun saat wukuf itu beliau menyampaikan pesan-pesan yang sangat bagus. Ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, sesungguhnya kalian memperistri mereka itu dengan mengemban amanah dari Allah, bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk semata-mata ngapunten ya, hanya pelampiasan biologis, bukan. Tapi kalian menjadikan mereka sebagai istri itu bi amanatillah, dengan mengemban amanah perintah dari Allah Ta'ala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian mengharap kehalalan farjinya juga dengan perantaraan kalimat Allah. Pada saat wali istri menikahkan dengan mempelai laki-laki, maka kalimat-kalimat yang disampaikan itu adalah pesan-pesan, kalimat-kalimat yang menunjukkan di situ bentuk ibadah penghambaan kepada Allah Ta'ala, bukan untuk main-main ya. Bi kalimatillah, dengan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna lakum alaihinna an la yuti'anna farshakum ahadan takrahunahu, sesungguhnya kalian mempunyai hak-hak yang wajib dilakukan oleh istri-istri kalian, yaitu istri kamu, istri kalian tidak boleh tidur bersama laki-laki lain. Jika dia melakukannya, maka pukullah dia dengan pukulan ringan yang tidak menyakitkan. Istri-istri kalian juga mempunyai hak yang wajib kalian penuhi,
yaitu kalian harus menafkahinya dan membelikannya pakaian dengan cara yang ma'ruf. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan juga lainnya ya. Ini potongan dari hadis yang para ahli sejarah mengatakan bahwasanya pokok-pokok pikiran yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat khutbah wukuf di Arafah ini menjadi dasar-dasar hak asasi manusia. Ya, termasuk di sini beliau menyampaikan hubungan rumah tangga itu sebagai sebuah hubungan yang sakral, yang penting, yang harus dijaga oleh suami istri, terutama suami ya, sebagai pilar rumah tangga. Ibnu Jurayj juga meriwayatkan bahwa Atha berkata, pukulan yang tidak menyakitkan adalah pukulan dengan kayu siwak dan yang semacamnya. Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang serupa, sebagaimana diungkapkan Qatadah mengatakan pukulan tersebut adalah pukulan yang tidak menyebabkan cacat. Jika sang suami keterlaluan ketika memukul sehingga sang istri menderita kesakitan, maka dia wajib menanggung biaya pengobatannya. Begitu juga dengan guru mengaji Al-Quran atau akhlak yang keterlaluan dalam hal memukul anak didiknya ya. Kalau saat ini sudah banyak viral berita ya, bahwa kalau guru berlebihan dalam memperlakukan anak-anak didiknya, maka ya akan diprotes oleh orang tuanya dan akan diproses secara hukum ya. Jadi ini ada sisi positif juga ada sisi negatifnya. Akhirnya anak-anak didik ngelamak ya, berlebihan, tidak punya sopan santun kepada gurunya. Walaupun saat yang sama juga guru tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya bentuk kekerasan fisik secara berlebihan ya. Jadi ayat inilah jemaah sekalian yang sudah kita bahas sababun nuzulnya pada pembahasan bagian pertama yang lalu ya, tentang ayat ini ya, ketika Sa'ad bin Rabi, seorang pemuka Ansor, memukul istrinya, kemudian istrinya bersama dengan walinya datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta keadilan. Maka pada saat mendengar ceritanya, Nabi memutuskan hukum untuk kisos, jadi harus dihukum balik, harus dipukul Sa'ad bin Sa'ad bin Rabi ya, karena telah memukul istrinya. Tetapi kemudian Allah mengutus malaikat Jibril dan menurunkan ayat ini. Maka Nabi mengatakan, aradna amran wa aradallahu amran akhar. Kita menginginkan keputusan tertentu dan Allah menginginkan keputusan yang lain. Walladzi amarahullahu khair, dan yang Allah putuskan perintah itu lebih baik ya. Jadi ini menunjukkan Nabi adalah manusia biasa. Ketika memutuskan salah, maka Allah mengutus utusan malaikat ataupun memberikan wahyu kepada Rasulnya untuk tidak meneruskan keputusannya itu. Maka yang dilaksanakan adalah keputusan Allah Ta'ala. Jadi memukul di sini boleh dalam batasan-batasan untuk memberikan didikan. Sang suami hendaknya tidak mengulangi pukulannya dalam satu tempat yang sama, dan jangan sampai memukul wajah, karena ia merupakan tempat berkumpulnya keindahan. Kalau dipukul wajah maka akan membuat cedera dan akan mengurangi kecantikannya ataupun kehalusan kulitnya. Itu akan mempengaruhi kecintaan nanti oleh suami kepada istrinya. Jadi yang merugi adalah suaminya sendiri. Sang suami juga tidak dibenarkan memukul dengan menggunakan cambuk ataupun tongkat, karena menyakitkan dan membuat bekas luka akhirnya. Dia juga harus berusaha seringan mungkin ketika memukul, karena maksud utamanya adalah untuk menasihati agar sang istri sadar, bukan untuk menyiksa atau menyakiti sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang bodoh. Nah, jemaah sekalian, meskipun memukul istri dibolehkan, para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini adalah lebih utama. Sebagaimana riwayat Ibnu Sa'ad dan Al-Baihaqi menyebutkan dari Ummu Kulthum binti Abi Bakar As-Siddiq yang berkata, kaum laki-laki pernah dilarang memukul istri-istrinya
Kemudian mereka mengeluhkan perilaku istri-istri mereka kepada Rasul, dan akhirnya mereka dibolehkan memukul istri mereka. Namun Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang tidak akan pernah memukul istrinya. Kemudian Umar menegaskan, jika kalian memukul, kalian bukanlah orang yang terbaik ya. Coba kita perhatikan di sini ya, statement daripada Umar. Umar ini orang yang tegas, yang keras bahkan ya, dan memiliki kepribadian yang luar biasa, kokohnya pada masa jahiliyah seperti itu. Tetapi setelah masuk Islam hatinya lembut luar biasa, dan menyampaikan supaya jangan sekali-kali suami memukul kepada istrinya. Kalau dilakukan oleh suami, maka dia bukan orang yang terbaik. Kalian bukanlah orang yang terbaik ya, karena pasti masing-masing ada kekurangan. Jangan sampai suami merasa terbaik kemudian menyalahkan istrinya dan berlebihan dalam memberikan didikan ya, sampai memukul dengan pukulan yang menyakitkan atau yang membahayakan ini. Nah, kemudian jamaah sekalian, hadis Ibnu Asar ini menunjukkan bahwa yang lebih baik adalah tidak memukul istri. Quran juga memerintahkan suami untuk menggauli istri dengan cara yang baik. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah 229, yang artinya setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Fa imsaku bima'ruf aw tasrihu bi ihsan. Jadi kalau sudah ada proses ya, kemudian ada dua pilihan, apakah mempertahankan hubungan rumah tangga ataukah talak, melepas, maka dua-duanya harus dipilih dengan cara yang terbaik. Kalau tetap bertahan dengan baik-baik, diperbaiki hubungan suami istrinya. Kalaupun terpisah, talak, maka dilakukan dengan baik-baik, jangan sampai ada permusuhan. Karena pada saat suami istri dulu berkumpul dengan akad nikah dengan cara baik-baik, sampai ada hantaran yang sangat banyak, hubungan dua keluarga yang begitu akrabnya, maka ketika ada perbedaan dan tidak bisa dipertemukan kembali sehingga menimbulkan talak, itu juga diusahakan baik-baik, jangan sampai ada fitnah, ada permusuhan, ataupun ada saling melaknat satu dengan yang lain. Ada juga hadis lain yang menegaskan, apakah salah seorang kalian akan memukul istrinya sebagaimana memukul budak kemudian tidur bersamanya di malam hari. Na'udzubillah ya, disakiti, dipukul tapi masih mau bersama-sama dengannya. Nah, ini sesuatu yang tidak adil ya. Istri adalah ibu daripada anak-anak kita. Walaupun dia punya kesalahan, dialah yang melahirkan anak-anak kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan sudah saya sampaikan ya, ketika istri ataupun anak-anak melakukan kesalahan, maka kita harus evaluasi ya, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami. Jangan-jangan pemicu kesalahan adalah suami sendiri yang punya atau pernah melakukan kesalahan atau melakukan dosa maksiat, baik dosa maksiat kepada sesama manusia ataupun kepada Allah, yang itu dampaknya kepada keluarganya. Nah, jika istri-istri kalian sudah taat, maka janganlah kalian mencari-cari alasan untuk melanggar hak-haknya, mendoliminya ataupun menyakitinya ya. Menyakiti di sini baik secara fisik yang sudah kita singgung tadi ataupun secara psikis. Jadi yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu bukan semata-mata kekerasan fisik, suami yang suka mukul kepada istrinya, tapi KDRT psikis itu juga terjadi. Suami yang suka berkata keras, mengolok-olok istrinya, ataupun membuli istrinya, memojokkan, menyalahkan, dan itu kadang-kadang sudah menjadi kebiasaan dan refleks tanpa sadar. Ketika berhadapan dengan orang umum, dia bersama istrinya dengan tanpa sadar, sang suami kadang-kadang secara refleks memojokkan dan menghina istrinya, tidak membanggakan dan tidak menyampaikan kelebihannya, tapi justru menyampaikan kekurangan-kekurangannya. Nah, ini
berarti suami yang tidak bertanggung jawab ya. Sudah pernah kita singgung, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Para istri adalah pakaian bagi kalian dan para suami adalah pakaian bagi istrinya. Fungsi pakaian adalah untuk saling melengkapi, saling memberikan rasa nyaman, saling menutup aib. Suami menutup aib istrinya, istri menutup aib suaminya. Jadi saling melindungi. Nah, kalau pada tahap tertentu ada permasalahan rumah tangga, maka tetap harus bersabar, karena setan ini sangat giat mencari peluang, jadi mencari celah untuk memisahkan antara suami istri, sehingga hal-hal yang sepele, yang kecil itu dikompor-kompori oleh setan atau oleh jin ini, sehingga menjadikan satu sama lain hanya melihat sisi keburukannya dan tidak melihat sisi kebaikan daripada masing-masing suami istri ini. Apakah ketika langkah di atas harus dilakukan secara berurutan? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa ketika langkah tersebut perlu dilakukan secara keseluruhan, tidak berurutan, karena dalam bahasa Arab huruf wawu tidak memberikan arti tertib ya. Di ayat tersebut kan fa'iduhunna wahjuruhunna wadribuhunna fil madaji, itu kan merupakan hurufnya wawu ya, yang huruf atofnya adalah huruf wawu, tidak mengandung arti urut tertib. Tapi ada sebagian lain ulama mengatakan meskipun lahiriah lafaz kata menunjukkan bahwa ketiga-tiganya diperintahkan sekaligus, namun maksud ayat tersebut menunjukkan arti urut, karena huruf wawu dalam ayat tersebut digunakan untuk menghubungkan antara satu perkara yang bertingkat-tingkat, dari yang paling ringan hingga yang paling berat, yaitu nasihat, pisah ranjang, kemudian pukulan. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap. Diriwayatkan bahwa ini adalah pendapat dari Ali bin Abi Thalib. Saya kira pendapat yang kedua ini cukup relevan ya. Jadi memberi nasihat itu lebih ringan, kemudian pisah ranjang, kemudian memukul, ini yang lebih berat. Nah, baru kalau tidak bisa, 3 langkah pertama ini kita diberikan resep oleh Allah Ta'ala melakukan langkah keempat. Wa in khiftum syiqaqa bainihima. Jika kamu para wali khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, antara suami istri, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah seorang hakam atau hakim ya. Artinya adalah juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Iyurita islaha yuwafiqillahu bainahuma. Jika keduanya bermaksud melakukan islah perdamaian antara dua hakim tadi, tujuannya damai, yuwafiqillahu bainahuma, niscaya Allah memberikan taufik kepada kedua suami istri, akan berdamai juga dengan taufik dari Allah. Innallaha kana aliman khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi langkah yang keempat, apabila tidak bisa didamaikan, maka harus ada perwakilan, tahkim di sini ya. Harus ada tahkim, yang sudah kita singgung bahwasanya ayat inilah yang dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib ketika diprotes oleh orang-orang Khawarij ya. Ketika ada perbedaan pendapat yang meruncing antara kubu Ali dan Muawiyah, tidak bisa didamaikan, maka masing-masing mengutus juru lobi atau juru bicara rundingan ya, juru damai. Dari pihak Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Ash'ari, kemudian dari pihak Muawiyah mengutus Amr bin As. Nah, kemudian diprotes oleh orang-orang Khawarij, tidak ada dalam Al-Quran perintah tahkim ini. Maka Ali membacakan ayat ini. Ketika Allah Ta'ala perintahkan suami istri yang sedang berbeda pendapat, bersengketa, untuk mengirimkan juru damai, maka urusan negara ini lebih berat, lebih besar dan lebih strategis daripada urusan rumah tangga.
Kalau urusan rumah tangga ada cekcok, disuruh untuk ada tahkim, apalagi dalam urusan yang sangat mendasar, yaitu di kenegaraan ini. Nah, inilah merupakan fikih kaidah ya, dalam usul fikih disebut mafhum aulawiyat atau logika yang lebih besar ya. Ini menjadi dasar. Kemudian dijelaskan ya pada poin langkah keempat ini, mengangkat hakim untuk menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya Allah memberikan petunjuk kepada para hakim, suami istri dan juga para keluarga. Jika kalian melihat ada perselisihan dan persengketaan antara suami dan istri, maka angkatlah dua hakim, satu dari pihak suami dan satu lagi dari pihak istri, untuk mendamaikan di antara keduanya. Setelah meneliti apa yang sebenarnya terjadi dan apa penyebab perselisihan tersebut, jika kedua hakim tersebut mempunyai niat yang ikhlas dan keinginan yang tulus hanya karena Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada keduanya untuk mendapatkan solusi yang terbaik, dan Allah akan mengembalikan suami istri tersebut kepada satu ikatan kesepahaman sehingga mereka kembali dalam kebahagiaan, kasih sayang dan kehormatan. Allah juga akan memberkahi peran penengah yang dilakukan oleh kedua hakim tersebut. Jadi di dalam ayat ini ya ditegaskan pada kalimat iyurita islaha, apabila dua hakim ini berkeinginan untuk berdamai. Maka yang dimaksud dengan kalimat sesudahnya yuwafiqillahu bainahuma, yaitu Allah akan memberikan taufik, petunjuk kepada suami istri. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maksudnya adalah Allah mengetahui cara untuk menyatukan kembali dua pihak yang berselisih atau yang bersengketa. Penggalan ayat ini adalah senada dengan firman Allah, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Jadi hati itu yang menyatukan adalah Allah Ta'ala ya. Walaupun hartanya banyak, uangnya banyak, tetapi kalau tidak ada kesatuan hati, maka mudah saja masing-masing antara suami istri ini berpisah. Masing-masing punya fasilitas, apalagi sama-sama punya penghasilan yang banyak. Antara suami punya penghasilan, istri juga sama, masing-masing bisa memenuhi kebutuhannya secara berlebihan, maka justru menjadi tidak ketemu ya, karena masing-masing saling mempertahankan egonya sendiri-sendiri. Maka disinilah pentingnya untuk menjaga kesatuan hati. Dari mana kesatuan hati itu? Yang kita minta adalah dari Allah Ta'ala. Allah yang mempertautkan hati antara suami istri ini. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma alif baini wa baina zaujati, misalnya doa daripada suaminya, atau doa istrinya, Allahumma alif baini wa baina zauji. Ya, kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia ya boleh. Jadi semuanya kita minta pertautan hati itu kepada Allah Ta'ala. Nah, jemaah sekalian, apakah kalimat perintah dalam ayat ini, ayat 35, fab'atsu, maka utuslah, ini mengandung arti wajib, nadab, sunnah atau mustahab. Maka para ulama beda pendapat. Menurut Imam Syafi'i, bahwa kalimat perintah berarti menunjukkan kepada kewajiban. Perintah mengirim hakim adalah termasuk usaha untuk menghilangkan kezaliman, dan itu merupakan kewajiban umum yang menjadi tugas qadhi atau tugas hakim. Nah, jemaah sekalian, dua hakim tersebut, ini saya kasih warna merah supaya menjadi penegasan ya, dianjurkan dari kerabat kedua mempelai, dari istri dan dari suami. Tetapi boleh juga diambilkan dari orang di luar keluarga. Yang tugas utama kedua hakim tersebut adalah untuk meneliti kondisi yang sebenarnya terjadi di antara kedua mempelai, berusaha untuk mengharmoniskan kembali hubungan di antara keduanya, dan menetapkan siapa di antara keduanya yang melakukan kesalahan ya. Karena menurut fakta yang saya sendiri sangat tahu dan mengetahui detail permasalahan ya, ada kasus suami istri yang berbeda pendapat
masing-masing sudah pisah rumah dan mengutus utusan, tetapi menunjuk masing-masing seorang pengacara. Suami menunjuk satu pengacara, istri menunjuk satu pengacara. Akhirnya nggak jadi ketemu. Pengacara ini kan modelnya, tipologinya kan harus menang, harus lebih unggul. Jadi akhirnya tidak ada titik temu, ya. Pengacara ini bukan saling menyatukan, tetapi justru saling menjauhkan. Akhirnya berujung kepada perceraian di pengadilan agama secara formal. Ini kan ya sesuatu yang ya harusnya tidak terjadi ya, walaupun ini akumulasi ya dari namanya keretakan dalam rumah tangga, ada saja persoalan. Dan ironisnya dua orang suami istri ini baru haji tahun kemarin. Jadi sudah sejak belum haji itu sudah terjadi percekcokan di tanah suci ya, mungkin masing-masing saling ngempet bisa sabar, dan pada saat pulang itu sudah beruntun, sudah mulai begini begitu, dan akhirnya pisah rumah dan akhirnya pisah talak sesungguhnya. Ini kita sayangkan ya. Jadi di sini saya kasih warna merah supaya menjadi stressing ya. Seharusnya seyogyanya wakil hakim yang ditunjuk itu keluarga dari masing-masing supaya bisa menyatukan ya, mencari titik temu. Kalau saudaranya, keluarganya ini kekurangnya ini, kelebihannya ini, dicarilah ya, dieksplor masing-masing dan berusaha untuk mencari kesamaan-kesamaan, bukan mencari perbedaan. Nah, dengan demikian tugas seperti ini dapat dilaksanakan oleh keluarga sendiri maupun juga bisa oleh orang lain. Namun sebagaimana disinggung di atas, yang lebih utama adalah jika diambilkan dari kalangan keluarga kedua mempelai sendiri. Supaya apa? Rahasia keluarga dapat terjaga dan tidak tersebar kemana-mana. Ini penting ya. Rahasia masing-masing keluarga ini terjaga, rahasia keluarga kecil ataupun keluarga besarnya ini terjaga, bisa diminimalisir. Kalau perwakilan itu dari orang lain, apalagi dari profesional, tadi seorang pengacara, maka ini akan bisa melebar kemana-mana ya. Nah, di samping itu keluarga dekat tentunya lebih mengetahui kondisi kedua pasangan. Apabila dibanding dengan orang luar, dia juga tentunya lebih mempunyai semangat untuk mendamaikan keduanya, tidak memihak, dan lebih bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dicari kira-kira orang-orang yang akomodatif, yang bisa mencari titik temu tadi ya, bukan yang konfrontatif, bukan yang suka bertengkar. Nah, jadi dicari tipe-tipe yang bisa memadukan antara dua orang suami atau istri yang berbeda pendapat ini. Nah, ini ada beberapa pendapat di antara ulama ya tentang tugas dua hakim tersebut menetapkan keputusan apakah kedua pasangan tersebut patut untuk meneruskan hubungan atau berpisah. Ini ada beberapa perbedaan ya. Saya kira normatif ya, bahwasanya yang penting keduanya berusaha ya untuk memadukan kembali perbedaan yang terjadi antara masing-masing ini. Jadi karena masalah ini adalah termasuk masalah ijtihadiyah yang sangat relatif, untuk merojihkan dapat digunakan prosedur qiyas, dan hasilnya pendapat yang rajih adalah pendapat kedua dengan alasan sebelum pengutusan hakim kedua orang suami istri tersebut tidak dapat dipaksa untuk menjatuhkan talak atau iftidak ya, khulu, sehingga setelah kedua hakim tersebut diangkat mereka pun juga tidak dapat dipaksa melakukan hal itu. Oleh sebab itu keputusan talak dan juga pemberian harta dari pihak istri ke pihak suami tetap harus disertai izin dari kedua mempelai suami dan istri, karena pada dasarnya kan suami istri ini bersatu. Kalau ada perbedaan ya disatukan kembali ya, tidak dipisah. Nah, jika kedua hakim tersebut tidak sampai kepada kata sepakat, pendapat mereka tidak dapat dilaksanakan. Yang dapat dilaksanakan hanya apa yang disepakati oleh mereka. Kedua mempelai suami dan istri juga boleh mengangkat seorang hakim saja, dan keputusannya dapat dilaksanakan asalkan mendapat izin dulu dari kedua belah pihak. Berikutnya jemaah sekalian tentang beberapa fikih kehidupan atau hukum-hukum yang ada di dua ayat ini.
Nomor satu, kepemimpinan dalam keluarga adalah tanggung jawab laki-laki. Pada ayat tersebut juga ditegaskan bahwa laki-laki mempunyai keutamaan dibanding perempuan ya. Jadi terutama dalam rumah tangga ya. Kalau di luar rumah tangga ya bisa saja istri kedudukannya, jabatannya lebih tinggi daripada suami. Bahkan ada yang satu kantor antara suami istri, pangkatnya istri lebih tinggi. Nah, jadi mungkin seperti itu. Kalau hubungan profesional di kantor ya secara normatif. Tapi kalau sudah kembali pulang ke rumah, walaupun suaminya pangkatnya lebih bawah, tapi suami inilah pemimpin atas wanita. Wanita tidak boleh ngelamak ya kepada laki-laki. Tempo hari ada video yang viral itu kan, kunjungan Perdana Menteri atau Presiden Perancis. Presiden atau Menteri? Perdana Menteri itu. Perdana Menteri. Pokoknya pimpinan Perancis lah. Itu ketika mau turun di pesawat itu nggak tahu apa karena guyon atau apa dengan istrinya itu noyor kepada suaminya ini di hadapan umum. Ini kan menjadi perbincangan publik ya. Beliau suaminya seorang kepala negara ini tetapi diperlakukan yang tidak sepantasnya oleh istrinya. Mungkin karena sudah saking akrabnya atau mungkin kebiasaan begitu kan, Allah alam ya. Tapi saya kira ini tidak patutlah dilakukan oleh seorang istri ya, apalagi di hadapan publik. Kalau di rumah nggak ada orang lain silahkan. Nah, itu contoh saja ya, karena mungkin tidak membawa adab-adab Islami ya. Itu hanya sekedar ilustrasi. Yang kedua, ketidakmampuan suami memberikan nafkah kepada istri menyebabkan peran kepemimpinannya dalam rumah tangga itu jatuh, sehingga istri diberi hak untuk membatalkan akad nikah. Karena dengan tidak mempunyai suami ya, suami tidak memberi nafkah, tujuan pernikahan tidak tercapai. Di samping itu, kondisi seperti ini juga bertentangan dengan firman Allah, yaitu wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi ada kasus ya, suami tidak bertanggung jawab meninggalkan istri dan dua anaknya yang perlu untuk dibiayai, biaya hidupnya, biaya sekolahnya. Suaminya tidak mentalak istrinya, sehingga status istri ini terkatung-katung, ditinggalkan bertahun-tahun ya, sampai anaknya ini masuk SMP, masuk SMA, suaminya nggak bertanggung jawab, dan pada akhirnya, pada klimaksnya ya akhirnya digugat cerai ya. Ini kan contoh suami yang tidak bertanggung jawab. Kalaupun dia nggak punya kemampuan ya silahkan ditalak istrinya ini supaya ada kejelasan sehingga dia bisa menikah dengan laki-laki lain ya. Nasibnya tidak tergantung kepada suami yang tidak punya tanggung jawab ini. Ayat ini secara jelas juga menunjukkan bahwa bolehnya membatalkan akad nikah dengan alasan tidak ada nafkah dan sandang. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan tidak boleh dibatalkan dengan alasan tersebut. Dalilnya firman Allah ayat 280 di surah Al-Baqarah, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan ya. Ini dalam kasus yang lain kemudian dikiaskan kepada pernikahan ya. Jadi beri tangguh, ini kan kasus utang piutang. Jadi memang ada perbedaan pendapat di sini. Poin yang ketiga, seorang suami berhak mendidik istri dan melarangnya keluar rumah berdasarkan ayat fasolihatu qanitat hafidhatul ghaibi bima hafidhallah. Sang istri berkewajiban menaati suami dalam perkara-perkara yang tidak termasuk maksiat. Dia juga wajib menjaga harta suaminya. Ketika tidak bersama suami, sang istri wajib menjaga kehormatan dirinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah disebutkan Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya saya menyuruh seorang bersujud kepada orang lain, maka saya akan menyuruh istri bersujud kepada suaminya. Kalau boleh sujud antar sesama manusia, maka Nabi akan menyuruh istri bersujud kepada suaminya. Nah, tetapi karena tidak boleh bersujud kepada sesama makhluk, maka Nabi tidak sampai memerintahkan seperti ini ya.
Ini menunjukkan bahwa kedudukan suami terhormat di dalam keluarga. Istri harus taat kepada suaminya dalam hal-hal yang kebaikan ini ya. Yang sudah kita singgung, wanita yang solihah, ayyuma imra'atin sholat khamsaha, wanita solihah yang manapun yang dia sholat 5 waktu, wa shaumat saumaha, dia puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, maka nanti di akhirat dia akan dipanggil dari 8 pintu surga, dipersilahkan untuk masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Masya Allah, itulah. Jadi suami ini adalah sarana untuk memasuki pintu surga bagi istrinya. Kalau istri taat kepada suaminya, surga terbuka lebar ya. Maka kalaupun ada perbedaan pendapat, bersabar ya. Sang istri bersabar. Suami juga berhak membatasi istri dalam membelanjakan hartanya sendiri, sehingga sang istri tidak boleh membelanjakan hartanya kecuali atas izin suaminya. Hal ini karena Allah telah menetapkan bahwa suami adalah qawwam, berarti yang memberi perhatian dan menjaga. Ini adalah pendapat mazhab Maliki. Dan sang suami wajib memberi nafkah kepada istri ya. Para ulama memberikan batasan-batasan ya. Nafkah minimal, kalau orang Jawa mengatakan sandang pangan papan itu ya. Jadi berupa makanan. Suami memberikan nafkah yang bisa diperuntukkan ataupun dialokasikan untuk makan, mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan, juga tradisi yang berlaku di masyarakat setempat. Dalam masyarakat kita, makan artinya makan 3 kali sehari, jika bisa 4 sehat 5 sempurna ya, monggo. Kalau istrinya bisa masak, dibelikan ya makan bahan-bahan untuk masak. Tapi kalau istrinya nggak bisa masak, ya bisa dipesankan online yang sudah sangat banyak. Ini fleksibel ya, teknis ya, dalam hal makanan. Pakaian, jika suami miskin, menurut ulama Syafi'iyah minimal memberikan 2 pakaian. Setiap kali rusak, suami wajib mengganti pakaian tersebut, dan pakaian di sini harus menutup aurat secara sempurna. Ya barangkali setahun sekali pada saat Idul Fitri misalnya, ataupun ya sekarang sudah banyak sekali pilihan di marketplace online itu ya. Jadi ini fleksibel, silahkan diterjemahkan secara lugas atau teknisnya secara fleksibel di rumah tangga. Sedangkan yang ketiga, tempat tinggal. Suami wajib memberikan tempat tinggal untuk istri yang tidak bercampur dengan keluarga lain. Namun jika istri rela untuk tinggal di rumah mertua, hal itu tidak mengapa. Idealnya tempat tinggal ini adalah rumah milik sendiri meskipun kecil. Namun jika suami belum mampu membeli rumah, tempat tinggal bisa diperoleh dengan sewa atau kontrak. Bagi rumah tangga yang masih baru ya, bisa seperti itu. Selanjutnya obat-obatan atau kesehatan. Sebagian ulama menyebutkan obat-obatan bukan kewajiban suami, namun pendapat ini tertolak. Bahkan banyak ulama menjelaskan obat-obatan untuk kesehatan lebih penting daripada makanan. Karena jika seseorang sakit, dia tidak bisa menikmati makanan, dan betapa buruknya seorang suami yang hanya menyukai dan menafkahi istrinya dikala sehat, tetapi tidak bertanggung jawab pada saat istrinya sakit. Kemudian make up ini secara proporsional ya, bukan dalam bentuk yang berlebihan ya. Make up, dandan seperlunya untuk bisa menjaga kulitnya ya, dia bisa berhias secukupnya ya, untuk sisir, untuk bisa menyisir bedak misalnya. Pokoknya berdandan yang tidak berlebihan. Kemudian pembantu ini juga fleksibel, artinya untuk mengurus ya kebutuhan yang di rumah tangga, apakah memasak ataukah mencuci ataukah ngepel dan sebagainya, ini tanggung jawab suami. Tetapi kalau istri melakukan dalam rangka taat kepada perintah suami, itu pahalanya surga tadi. Jadi itulah ya, semuanya saling untuk berta'awun dalam hal yang baik di dalam rumah tangga.
Yang keenam, dilegalkan laki-laki mengambil langkah-langkah untuk mengingatkan istri supaya tidak berperilaku melenceng tadi yang sudah kita sebutkan, mulai daripada nasihat, kemudian pisah ranjang, memukul dan membuat atau mengutus hakim tadi ya. Yang ketujuh, larangan melakukan kezaliman. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah yang menegaskan bahwa apabila sang istri sudah taat kepada suami, tidak membangkang lagi, pihak laki-laki tidak boleh menzalimi istrinya, umpamanya dengan berkata dan bersikap kasar, sehingga apabila sang istri sudah mengikuti aturan yang sebenarnya sebagai istri, sang suami tidak boleh menzaliminya. Yang kedelapan, seorang suami harus tawadhu dan lembut, sebagaimana firman Allah, innallaha kana aliyan kabira, menunjukkan bahwa seorang suami harus berlemah lembut dan lunak, sehingga apabila dia merasa bahwa dia berkuasa atas istrinya ya, hendaknya dia mengingat kekuasaan Allah, karena kekuasaan Allah adalah di atas segalanya. Allah selalu mengawasi setiap hambanya yang sombong, menghina dan merendahkan istrinya sehingga melupakan hak-hak istri. Ini ya, apabila kita perhatikan, Allah tidak menyebut kata memukul secara jelas dalam Al-Quran kecuali pada ayat ini, dan juga pada ayat-ayat yang menerangkan tentang hudud atau hukum pidana. Ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan istri kepada suami merupakan dosa besar ya. Perlu dicatat ya, ini kalau istri tidak taat pada suami itu menjadi hukumnya dosa besar, sehingga suami punya hak untuk memukul tadi dengan catatan-catatan yang sudah kita sampaikan. Yang diberi hak untuk mengingatkan dan mendidik istri adalah suami, bukannya pemimpin pemerintahan maupun hakim. Hal ini merupakan amanah dan kepercayaan Allah kepada suami untuk mengatur urusan istrinya. Yang terakhir ya, tadi sudah kita singgung tentang nafkah lahir, yang jangan dilupakan oleh suami untuk diberikan kepada istrinya adalah nafkah batin. Ini harus disadari oleh suami terhadap istrinya. Jadi mempertahankan keharmonisan rumah tangga sehingga istri merasa nyaman dengan berbagai macam hal-hal teknis yang bisa dilakukan ya sesuai dengan bahasa cinta masing-masing. Memberi perhatian kepada istrinya dalam momentum tertentu ya. Ini saya kira hal-hal yang teknis dalam rumah tangga ya. Masing-masing punya cara untuk mengakrabkan antara satu dengan yang lain. Demikianlah jemaah sekalian tafsir dari ayat 34 dan 35 surah An-Nisa. Mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang dengan itulah kita temukan ketenangan, kenyamanan, dan kita bisa beraktivitas dengan nyaman di luar. Kalau rumah tangganya nyaman, kita nyaman di luar. Tapi kalau rumah tangganya sumpek, ya sumpek juga di luar, dan akhirnya mencari ketenangan di luar. Itu kan tidak sehat akhirnya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita bertemu berkumpul di dunia, maka semoga kita bisa bertemu berkumpul di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.